Selamat pagi Bu, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya perawat Kevin yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang penyakit diare yang bertujuan untuk menambah pengetahuan Ibu. Sebelumnya Ibu, apakah sudah tahu apa itu diare? Belum, Mas. Di sini saya akan menjelaskan ya Bu. Diare merupakan kondisi yang ditandai dengan meningkatnya frekuensi buang air besar atau BAB menjadi 3 kali atau lebih dalam sehari dengan tinja yang lebih cair dan disertai darah dengan lendir. Penyebab diare: 1. Intoleransi terhadap makanan seperti laktosa dan fruktosa, alergi makanan, efek samping dari obat-obatan, penyakit usus, pasca operasi batu empedu, radang pada saluran pencernaan seperti penyakit Crohn ulceratif, 7. Infeksi virus bakteri parasit, 8. Penyakit selia atau penyakit yang menyebabkan tubuh menolak protein gluten. Gejala diare: 1. Feses lembek dan cair, 2. Mual dan muntah, 3. Nafsu makan menurun, 4. Dehidrasi, 5. Terdapat darah pada feses. Perawatan pertama: bagi anak yang masih minum ASI, beri ASI tiap setelah diare, dan bila anak minum formula, ubah menjadi susu rendah laktosa. Berikan larutan garam oralit khusus atau pedialit. Ketiga, bawa ke dokter bila diare tambah parah. Pencegahan: 1. Selalu mencuci tangan, terutama sebelum makan dan sesudah makan. 2. Mengonsumsi makanan dan minuman yang sudah dimasak hingga matang, serta menghindari makanan dan minuman yang tidak terjamin kebersihannya. 3. Memberikan ASI pada anak berusia kurang dari 2 tahun untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. 4. Memberikan anak makanan yang bergizi dan bermanfaat untuk pencernaannya. Yang terakhir, memberikan vaksin rotavirus. Perawatan diare di rumah: menambah asupan cairan. Disarankan untuk mencukupi kebutuhan cairan dengan minum 2-3 liter air putih atau sekitar 8-12 gelas ukuran sedang per hari. 2. Mengonsumsi makanan yang tepat. Makanan rendah serat yang minim proses olahan tanpa banyak bumbu, contohnya nasi, kentang, roti, biskuit, pisang, serta sup. 3. Menyesuaikan pola makan. Bagilah 3 porsi makanan terutama dalam sehari menjadi porsi-porsi lebih kecil untuk 5-6 kali makan. Cara ini dapat meringankan beban kerja usus selama diare. Menghindari sajian makanan yang dapat memperparah diare, contohnya makanan yang berminyak, pedas, atau tidak matang. Pemberian oralit: 1. Untuk mencegah dehidrasi, anak bisa diberi oralit. Oralit bermanfaat untuk merendahkan dehidrasi terutama diare. Dosis aturan minum oralit: 1. Anak 0-1 tahun 1,5 gelas pada 3 jam pertama, kemudian setengah gelas tiap kali diare. Kedua, anak 1-5 tahun 3 gelas pada 3 jam pertama, kemudian 1 gelas tiap kali diare. Yang ketiga, di atas 12 tahun 12 gelas pada 3 jam pertama, kemudian 2 gelas tiap kali diare. Di atas 12 tahun 12 gelas pada 3 jam pertama, kemudian 2 gelas tiap diare ya Bu. Obat dan efek samping: 1. Pastikan semua anak menderita diare mendapat obat zinc selama 10 hari berturut-turut. 2. Larutkan tablet dalam 1 sendok minum atau ASI. Tablet mudah larut dalam 30 detik. Yang ketiga, bila anak muntah sekitar setengah jam setelah pemberian obat zinc, ulangi pemberian dengan cara potong lebih kecil, dilarutkan beberapa kali hingga 1 dosis penuh. Yang keempat, bila anak mengalami dehidrasi berat dan memerlukan cairan infus, tetap berikan obat zinc segera setelah anak bisa minum atau makan. Pemberian suplemen zinc merupakan salah satu cara yang dimanfaatkan untuk membantu mengatasi diare pada balita bersama dengan pemberian cairan untuk rehidrasi.
Selain manfaat suplemen zinc, Anda juga bisa memberikan beberapa jenis makanan yang kaya kandungan zinc seperti daging ayam, tiram, lobster, kepiting, keju, oatmeal, kacang mete, dan sereal yang difortifikasi zinc. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga itu tadi bisa menambah pengetahuan Ibu. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.